Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya permohonan maaf kalau saya minta kursi, karena dari kemarin saya perjalanan dari Pekalongan untuk menghadiri pernikahan bawa mobil sendiri. Saya bawa mobil dari Pekalongan setelah menghadiri acara, setelah pembacaan Bukhari, kemudian akad nikah, kemudian kami bawa mobil untuk menghadiri majelis taklim di Masjid Raya Bintaro Jaya di Bintaro. Kemudian paginya akad nikah, kemudian langsung berangkat ke Bandar Lampung, naik pesawat. Alhamdulillah. Cuman alhamdulillahnya saya nggak tahu jalanannya saya dibawa kemana ini. Alhamdulillah tidur. Jadi sampai di sini mulai seger sedikit sudah. Alhamdulillah. Bismillahi masyaallah la yasriqul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladhi qad awjada min nurihi nuran bihi amma al-huda sabaqa al-awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada a'ni bidhalika nura man sada al-wara wa zakat anasirahu sharifati mahdida al-mustafa khairul khalaiqi man sama وعلى فلك سيادة سؤددا صلى عليه مسلما مولاهما آل له وصحب ما نجم بدا هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات آمين وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال الله سبحانه وتعالى أيضا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر صدق الله وصدق رسوله الكريم معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله yang saya hormati, yang saya muliakan segenap keluarga baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah hadir bersama kita Fadilatul Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Aidrus hafizahullah wa ra'ah, yang alhamdulillah beliau telah menyampaikan ceramahnya yang bergebu-gebu. Insyaallah dengan penyampaian beliau kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bagian yang paling barakah karena kita berkumpul bersama keluarga baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Attas, Al-Habib Husain Al-Attas, dan banyak para habaib yang hadir bersama kita.
Ternyata subhanallah, hal tersebut Fadilatul Ustaz Ajengan Nanang, beliau ini mengikuti sebagaimana yang telah dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihi ma abada, kitabullah wa sunnati. Rawahul Imam Hakim fil Mustadrak. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Apabila kalian berpegang teguh dengan kedua hal ini, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya, baik di dunia dan di akhirat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku. Sunnahku ini tidak bisa disampaikan kecuali melalui jalur mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari para sahabat Nabi Muhammad kepada tabi'in, dari tabi'in kepada tabi'in, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ini yang dikatakan dengan sanad, yaitu ilmu sanad mata rantai sampai kepada mereka para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Muhammad menyatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya Nabi. Di dalam riwayat lain Al-Imam Muslim yang lebih kuat sanadnya, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihi ma abada, kitabullah wa itrati, Al-Quran dan keturunanku. Yang alhamdulillah di sini keturunan Nabi Muhammad banyak. Keturunan kanjeng Nabi Muhammad bersama kita. Insyaallah ini adalah bagian daripada wasilah perantara kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan para ulama, para kiai, para ajengan, para sepuh yang hadir di tempat yang penuh mulia ini, aparat masyarakat, wakil Bapak Bupati yang insyaallah kita doakan untuk mereka semua, para ulama kita, para habaib kita, para masyayikh kita, semoga semuanya panjang umur, sehat walafiat. Dan begitu pula hadirin dan hadirat yang hadir di tempat yang penuh mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, tidak keluar dari majlis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Kita keluar dari majlis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Para bapak-bapak dan ibu-ibu panjenengan sedoyo ingkang kula hormati, ini Habib Abbas, tadi katanya Habib Ali. Ini saya asli Jakarta, berangkat ke kota Mekah, tinggal di kota Pekalongan 7 tahun, boten saged Jawa. Sampai sekarang belum masih bisa bahasa Jawa. Kalau saya bisa bahasa Jawa, nanti semuanya jamaah pada tidur. Tidak ada yang mengerti, tidak ada yang paham. Tetapi saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Jazakumullah khairan dengan Al-Habib Ali yang telah menyampaikan muhadarahnya. Insya Allah akan bermanfaat kepada kita semua. Ini saya kebagian sudah jam 12 kurang 1/4. Saya niat dari jauh ingin ceramah 3 jam. Ini mau 3 jam lagi, kuat tak? Jangan kuat, saya harus pulang. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwasannya kita ini adalah pencinta Nabi Muhammad, yang senang dengan Nabi Muhammad, yang memuliakan Nabi Muhammad, yang menghargai Nabi Muhammad. Kalau kita membaca Al-Quran Al-Karim, di dalam Al-Quran Al-Karim begitu banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang Nabi Muhammad. Kalau para ulama membacakan biografinya Nabi Muhammad, sirahnya Nabi Muhammad, hakikatnya yang menerangkan biografi Nabi Muhammad adalah Allah di dalam Al-Quran. Kalau kita ingin berbicara tentang akhlak Nabi Muhammad, ada di Al-Quran. Kemuliaan Nabi Muhammad ada di Al-Quran. Keagungan Nabi Muhammad ada di Al-Quran. Adab budi pekerti Nabi Muhammad ada di Al-Quran. Kepemimpinan Nabi Muhammad ada di Al-Quran. Jadi semuanya sudah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan adab kita, budi pekerti kita terhadap Nabi Muhammad diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Terjadi oleh mereka rombongan para sahabat Nabi Muhammad yang mereka ini baru masuk Islam, yang disebabkan asbab daripada nuzul ayat ini. Mereka berbondong-bondong mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, wallahi inni rahibullah." Ya Rasulullah, sesungguhnya kami cinta kepada Allah. Lihat, mereka menyatakan cinta
kepada Allah. Lihat bagaimana kecemburuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah langsung menurunkan ayat suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul ya Muhammad, katakanlah ya Muhammad. Kepada siapa? Kepada mereka, para sahabat Nabi Muhammad yang mendatangkan kepada Nabi Muhammad mengatakan cinta kepada Allah. Apabila kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran selalu menyatakan taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad. Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad. Tidak ada keimanan kepada Allah kecuali di situ keimanan kepada Nabi Muhammad. Tidak ada taat kepada Allah kecuali di situ ada ketaatan kepada Nabi Muhammad. Tidak ada kerinduan kepada Allah kecuali harus rindu kepada Nabi Muhammad. Tidak mengikuti Allah kecuali di situ mengikuti Nabi Muhammad. Tidak ada perintah Allah kecuali di situ ada perintah Nabi Muhammad. Tidak ada larangan Allah kecuali di situ ada larangan Nabi Muhammad. Tidak ancaman dari Allah kecuali di situ ada ancaman Nabi Muhammad. Tidak ada kabar gembira dari Allah kecuali di situ ada kabar gembira dari Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan tidak ada yang berselawat kecuali di situ pertama kali yang memerintahkan adalah Allah. Yang pertama kali membaca selawat kepada Nabi Muhammad adalah Allah. Makanya kita disuruh in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Baru Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban dengan fi'lul mudhari' majzum. Wa hunaka jawabu wa jazaa'u. Sini karena kita ada di pesantren, sekaligus kita masuk belajar ilmu nahwu. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Jadi persyaratan cinta kepada Allah harus cinta sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan cinta kepada kalian begitu saja? Tidak. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Begitu juga tadi saya membacakan ayat innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum litaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Ini orang yang berakhlak, berbudi pekerti kepada Nabi Muhammad, hadir sirahnya Nabi Muhammad, pembacaan perjalanan dengan Nabi Muhammad, baik di suatu tempat ataupun dimanapun, dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Apa kata Allah? Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Maka mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah yang menyatakan kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Apalagi kita ini sekarang selalu baca maulid. Kalau dikatakan maulid adalah bid'ah, kullu bid'atin wa kullu dhalalatin, na'udzubillahi min dzalik. Bukan itu maksudnya. Kita ini seharusnya yang sudah menyatakan sirahnya Nabi Muhammad adalah Allah dan Rasulullah yang menyampaikan bagaimana akhlak dan budi pekertinya beliau di hadapan mereka para sahabat Nabi Muhammad. Dan para sahabat Muhammad semua melihat tentang akhlak dan budi pekertinya Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang baca sirahnya Nabi Muhammad bid'ah, berarti Anda telah membid'ahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sirah Nabi Muhammad ada di mana? Ada di Al-Quran. Dan ini mereka para ulama menyusun kitab sirah Nabi Muhammad yang tadi kita bacakan Sibtu Durar di sini dengan Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ini semua adalah ringkasan yang diambil petikan dari Al-Quranul Karim dan hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian dikemas dengan bahasanya beliau, sangat indah sekali. Ternyata Maulid Nabi isinya adalah cuplikan daripada Al-Quran dan perkataan dari Nabi Muhammad dan perbuatan Nabi Muhammad yang diambil daripada lisannya mereka para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya mau tanya, kalau begini bid'ah tidak? Tidak ada yang mengatakan bid'ah, karena kembalinya kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ternyata orang-orang yang menghadiri Maulid Nabi Muhammad, yang sebenarnya ini saya datang kemari ingin mengambil keberkahan dari pondok pesantren Madinatul Ulum. Ini Madinatul Ulum, Madinatul Ilm. Madinatul Ulum. Masya Allah, ana Madinatul Ilm wa aliyun babuha. Ini mengambil kesimpulan dari Nabi Muhammad. Aku adalah kotanya ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintunya.
Insya Allah di sini tempatnya ilmu. Insya Allah di sini tempat gudangnya ilmu, tempatnya pendidikan, pelajaran, mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan di dalam fasal terakhir. Apa kata beliau? Orang-orang yang menghadiri maulid seperti ini, jenengan yang hadir di tempat-tempat seperti ini bukanlah suatu hal yang biasa, tetapi menjadi hal yang luar biasa. Ternyata yang mendapatkan keberkahan bukan hanya Anda, tapi masyarakat sekitar semuanya mendapatkan bagian keberkahan. Apa kata Al-Habib Ali Al-Habsyi? Wa min nashri tibihi ta'atarat turuq wal manazil wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Kata Nabi, kata Habib Ali Al-Habsyi, orang yang menghadiri maulid Nabi Muhammad, yang mengingat Nabi Muhammad di pada suatu acara, maka jalan-jalan dan rumah-rumah semuanya berkah, harum, semerbak berkat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad wangi. Nabi Muhammad semerbak. Wanginya Nabi Muhammad secara dhahir. Hakikatnya Nabi Muhammad semerbak, kita ini mendapatkan keserbakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga wa bi arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Dan begitu juga semerbak pula setiap majlis dan acara-acara. Makanya para habaib kita, para kiai kita, para ajangan kita, para ulama-ulama kita, mereka punya aplikasi. Ibu-ibu tahu aplikasi gak? Ibu-ibu taunya aplikasi yang ada di HP, yang suka ngedownload. Betul, anak sekarang semuanya pada pinter ngedownload. Anak umur 3 tahun sudah pinter ngedownload main setan gepeng. Tahu Bu setan gepeng? Nah, itu setan gepeng HP. Itu semuanya banyak aplikasi. Apalagi sekarang tadi Habib Ali bilang, kitanya harus punya sanad, punya guru, punya syekh. Yang sekarang ini sudah kebanyakan lupa sama guru, lupa sama syekh. Mereka mengatakan, "Bu, ibu ngaji di mana?" "Alhamdulillah, Beb, saya sudah punya ustadzah Instagram." Gurunya siapa? Ustadz YouTube. Syekhnya siapa? Wah, syekh Facebook. Masya Allah. Ini kalau gurunya nggak kelihatan berarti siapa? Tapi kalau gurunya nyata, kelihatan ada sanadnya. Nabi Muhammad, para ulama telah menyatakan laulal isnad laqala masya wa masya. Kalau tidak dengan sanad dan mata rantai, maka mereka semua akan mengatakan semau gue, katanya orangnya kata. Sekeinginannya mereka, sehingga banyak yang sesat, banyak yang salah. Tadi aja sudah dikatakan bahwasanya sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Umatku itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya kebanyakan salah. Apa kata Nabi Muhammad? Ma'ana alaihi ana wa ashabi. Yang benar siapa? Yang bersamaku dan para sahabat Nabi Muhammad. Para sahabat Nabi Muhammad dari mana? Kalau tidak mereka, para ulama-ulama yang meneruskan perjalanannya kanjeng Nabi Muhammad. Jadi alhamdulillah, di sini kita dikumpulkan dengan sanadnya ilmu, sanadnya pendidikan. Jadi semua ini kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada aplikasi yang bagus. Aplikasinya apa? Kita ini biasa kalau mau hadir suatu acara, kalau ada sunatan biasanya diawali dengan baca maulid. Ada apa, Beb? Kok baca maulid? Iya, biar itu anak yang disunat ketika dewasa menjadi akhlaknya Nabi Muhammad, budi pekertinya Nabi Muhammad, diajarkan kepada anak-anak kita untuk selalu mengikuti Nabi Muhammad. Kemudian ketika pindah rumah baca maulid, ada apa? Semoga yang di dalam rumah tersebut mendapatkan keberkahan sebagaimana kesejahteraan kehidupannya Nabi Muhammad. Yang kawin, yang mau nikah baca maulid. Biar apa? Biar pernikahannya nanti seperti pernikahannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali mau kawin lagi baca? Jangan baca maulid lagi. Tapi ini lihat aplikasi. Aplikasinya apa? Ini aplikasinya para ulama mengajarkan bagaimana tentang sirahnya Nabi Muhammad, perjalanannya Nabi Muhammad.
makanya semuanya akan barokah. Ada yang tanya, tapi barokah apa sih? Saya nggak usah repot-repot kalau menerangin barokah. Barokah adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, 1 tambah 1 berapa? 2 tambah 2? 4 tambah 4? Salah, Bu. 1 tambah 1 bukan 2, tapi 2000. 2 tambah 2, 4000. Bagaimana? Yang namanya kehidupan yang barokah itu seperti itu. Kita hadir sedikit, gak taunya dapat barokah. Dapat uang sedikit, kemudian barokah. Kehidupannya barokah, umurnya barokah. Ini yang namanya barokah. Itu barokah tersebut ada di mana? Ada di sini, ada di majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya perjalanan kami dari jauh ke sini mau ngapain? Sebenarnya yang mau ngambil keberkahan bukan antum, bukan jenengan, tapi kami yang datang dari jauh ke sini mengucapkan terima kasih banyak kepada Pondok Pesantren Madinatul Ulum, kepada mereka para panitia, kemudian sama bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir, buat para ulama, dan kemudian yang menjemput sarana dan prasarana. Saya ingat dengan Sayyidina Imam Ma'ruf Al-Karhi. Imam Ma'ruf Al-Karhi ini adalah seorang ulama yang sanad ilmu kami, yang sanadnya sahibul hal Syekh Abdul Qadir Jilani bersambung sampai kepada Sayyidina Imam Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Ini Syekh Abdul Qadir Jilani naik ke atas kepada Sari As-Saqafi, kemudian Imam Al-Junaid, kemudian Sayyidina Imam Ma'ruf Al-Karhi, kemudian Imam Ali Ridha, Imam Musa Al-Kadhim, kepada Sayyidina Ja'far As-Sadiq, kemudian Muhammad Al-Bagir, kepada Imam Ali Zainal Abidin, kepada Sayyidina Husain, kemudian sampai kepada kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau Imam Ma'ruf Al-Karhi? Ketika saya membaca buku, ada kitab namanya I'anatul Talibin fi Hasyiyati Fathul Mu'in. Kitab I'anatul Talibin Hasyiyah daripada kitab Fathul Mu'in. Juz 3 di kitab Al-Wala'im, dalam kitab Al-Wala'im. Ternyata kitab Al-Wala'im ini cerita tentang walimah. Kemudian dia mengatakan tentang bagaimana dengan walimah yang didasari dengan Nabi Muhammad. Beliau Ma'ruf Al-Karhi mengatakan, "Man hayya maulid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa ta'attara wa tajammal mahabbatan wa ta'dhiman lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasyarahu Allah ma'an nabiyyin wa kana fi 'ala iliyyin."